Jadi beberapa bulan yang lalu tuh gue sempat beli lampu Godox SL60W buat video gue. Dan gue nyesel banget. Makanya gue beli satu lagi. Hey, halo juragan, welcome back to my channel. Gue Rizu, selamat datang di channel gue, channel kurang populer, tapi tanpa drama. Dan seperti biasa sebelum gue mulai, buat lo yang belum subscribe, silahkan lo subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar lo gak ketinggalan video terbaru dari gue. Oke, gue ngerti. Pasti lo mikir gue bikin clickbait. Nggak sepenuhnya bener. Sebelum gue masuk ke pembahasan lampu Godox SL60W, ada baiknya gue bahas dulu sedikit tentang lampu. Kalau lo termasuk yang rajin ngikutin studio tour atau room tour dari YouTuber besar, mungkin lo akan notice ada satu lampu yang menjadi standar dari YouTuber tersebut. Aputure 120D. Aputure 120D. Lampu ini menjadi semacam standar buat YouTuber besar tersebut, seperti juga layaknya kamera Lumix GH5. Nggak bisa disalahin karena memang kualitasnya bagus. Walaupun gue nggak pernah nyoba juga sih. Nah, 1 tahun belakangan ini ada satu lampu yang digadang-gadang, disebut-sebut sebagai penantang terbaik dari Aputure 120D. Atau bisa dibilang budget version of Aputure 120D. Karena harga dari Aputure 120D di Indonesia berkisar antara 10 sampai 12 juta. Satu lampu, nggak termasuk modifier. Lalu apa kualitasnya sama? Enggak lah, harganya beda jauh. On the paper speknya aja udah nggak sama. Contohnya Aputure itu outputnya sebesar 120 watt, sedangkan Godox SL60W, well obvious, SL60W, SL60W, 60 watt. Ya setengah dari Aputure. Tapi dari beberapa tes dari reviewer YouTube, untuk full power 100% mungkin Godox kalah dengan Aputure. Tapi 75%, 50%, guess what? Hampir sama. Nah, disinilah lampu ini menjadi pilihan tepat buat lo yang dengan dana terbatas tapi pengen kualitas yang kurang lebih sama dengan Aputure 120D. Balik ke opening gue tadi, kenapa gue nyesel beli ini lampu. Beberapa bulan yang lalu, lampu ini gue beli dengan harga kisaran 2,1 juta. Dan kemarin gue cek harganya sekarang udah menyentuh 1,4 juta. Gimana gak nyesel gue? Sananya gue sedikit sabar. So, buat gue ini adalah value yang sangat oke banget. Dengan kemampuan dan speknya, berbanding dengan bandrol harganya, wah nggak usah mikir kalau lo punya budget. Pertimbangan gini men, lo beli satu Aputure, anggaplah 10 juta, terus lo bandingin dengan Godox yang 1,4 juta, anggaplah 1,5 juta, lo bisa dapat berapa biji? Satu Aputure, lo bisa beli 6 Godox SL60W. Nyisa lagi duitnya. Oke, sekarang mari kita bahas lampunya. Gue nggak bakal unboxing di sini, oke? So, what's in the box? Pertama, ada lampunya. Materialnya plastik, tapi cukup kuat dan sturdy. Bagus. Terus ada cover dari lampunya. Ada single LED chip di tengah. Dengan output 60 watt. Belakang lo bisa lihat ada LED kecil buat nunjukin intensitas sama channel buat ini dia nih. Bentar. Remote. Ya, ada remote-nya. Jadi lo bisa pilih frekuensi buat nentuin channel dari lampu. Jadi kalau lo pakai beberapa lampu, lo bisa pakai satu remote. Tinggal lo pilih channelnya nanti. Ntar gue tunjukin deh kalau sempet. Kalau mau. Terus ada kabel power tanpa adaptor, kabel doang. Terus ada standar reflector. Ini. Dengan mounting itu Bowens. Ini mountingnya Bowens. Jadi lo bisa pakai modifier seperti softbox atau octagonal box atau parabolic atau apapun dengan mounting Bowens. Ya, sangat mudah dan sangat banyak di pasaran. Pasang di sini. This is it. Godox SL60W.
Jangan terkecoh dengan size-nya yang kecil, karena kemampuannya sangat besar. Yang penting bukan size-nya, men. Cara makainya. Ini key light yang gue pakai juga Godox yang sama, SL60W, yang gue beli lebih mahal. Gue pakai octagonal softbox dan grid. Pemasangan di stand juga sangat mudah, seperti kayak lampu-lampu yang lain. Lo tinggal masukin. Buka dulu. Udah, gitu doang. Sini lo bisa gerakin ke atas dan ke bawah. Bisa lo kunci di sini. Udah, gitu doang. Oke, sekarang gue coba nyalain. Ini power 10%, pelan-pelan sampai ke 100%. Iya, ini 100%. Oke, sekarang gue coba matiin dulu key light gue, dan kita coba pakai jelting yang ini. Nah, ini malesnya nih. Dikasih remote gini, baterainya nggak ada. Emang kita selalu nyetok apa baterai AAA di rumah? Come on, Godox. Berapa duit sih harga baterai? Terus Godoknya jawab, lo udah dikasih lampu harga murah, baterai aja minta gratisan. Untungnya gue udah punya satu lampu Godox juga, dan remote ini bisa lo pakai buat lampu yang lain. Tinggal lo ganti channelnya doang di sini, terus lo samain dengan channel di belakang. Oke, sekarang gue coba matiin dulu lampu kilat gue, yang kebetulan gue pakai lampu yang sama. Ntar lo lihat gimana intensitas dari lampu ini. Oke. Nah, ini kondisinya. Sekarang gue coba nyalain. Permasalahannya ketika lo pakai remote, lo nggak bisa turunin intensitas hingga 10%. Mentok di 25%. Jadi lo mesti manual pakai knob di belakang buat muter hingga ke 10%. Tapi nggak masalah, sekarang lo bandingin. Ini 25%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Anjrit, silau men. Gimana? Kenceng kan? Oke, gue turunin lagi. Yep. 50%, 30%, 25%. Sekarang gue coba turunin sampai 10%, lalu knob belakang. Ya, ini kondisi 10%. Di remote sendiri sebenarnya ada fitur untuk milih Kelvin buat white balance. Jadi defaultnya itu 5600 Kelvin. Cuma gue ngeliat bedanya. Sekarang coba kita turunin. Ini default 5600 Kelvin. Sekarang gue turunin 5000, 4000, mentok di 3300 Kelvin. Yang seharusnya gambarnya agak sedikit biru sekarang. Cuma gak tahu, lu lihat nggak? Ntar gue coba lihat deh pas ngedit. CRI dari lampu ini sendiri 93, which is cukup akurat untuk rendering color. Jadi lo nggak bakal nemuin color shifted. Kalaupun ada juga nggak terlalu signifikan. Nah, sekarang ke cons. Ada dua hal yang selalu diributin oleh reviewer YouTube tentang lampu ini. Pertama yaitu noise atau fan noise. Suara dari fan itu sangat kencang dan noise-nya akan kerekam ke video lo. Cuma sekarang coba lo denger deh. Di telinga gue sebenarnya ketangkap ada suara fan. Mungkin dengan jarak yang nggak terlalu dekat, lo bisa meminimalisir suara fan-nya. Atau kalau lo mau sedikit nekat, lo bisa cari tutorialnya di YouTube bagaimana cara mengganti fan bawaan dari Godox ini dengan silent fan, sehingga nggak ada noise-nya. Tapi enggak lah, gue pikir sih acceptable. Nih buat perbandingan, gue akan nyalain dengan jarak yang dekat, dan silakan lo dengar suara noise-nya. Agar maksimal akan gue setting sampai full power. Jadi kalau 100% fan-nya akan lebih kencang. Well, and second issue is flicker. Dari beberapa review yang gue lihat di YouTube, mereka bilang kalau lo pakai shutter speed yang cepat, mungkin sekitar 1/125 atau 150 atau lebih lagi di atas,
yang mostly kebanyakan kita pakai buat slow motion, maka akan terlihat flicker. Tapi kita coba lihat, karena buat gue sendiri mostly gue pakai 24 frame per second, dimana shutter speed yang gue pakai 1/50, jadi gak ada masalah. Tapi nggak apa, kita coba. Nah, ini di shutter 1/125. Do you see any flicker? Ini di 1/160, dan gue bisa lihat itu ada flicker di bagian belakang. Ya karena lampu yang gue pakai juga nggak proper buat syuting. Dan sekarang dengan shutter speed 1/250 dan lampu RGB belakang udah gue matiin. Gimana? Ada flicker? Nah, dan ini 1/1000. Ini 1/2000. Do you see any flicker? Oke, dari beberapa review yang pernah gue tonton, sebenarnya masalah flicker akan muncul ketika lo menggunakan power di bawah 100%. Jadi kalau pakai intensitas 100%, seharusnya flicker nggak akan muncul. Insya Allah. Oke, conclusion. I highly recommend this light. Ini adalah lighting profesional yang sangat terjangkau. This is one of the best budget lighting that you can buy. Walaupun belakangan sudah muncul juga penantang-penantang lain seperti Nanlite Forza 60 dan juga forgot that one. Tapi tetap kedua lampu tersebut memiliki harga yang lebih mahal dari Godox SL60. Dan belakangan Godox juga mengeluarkan versi portable dari lampu ini, kalau nggak salah SL60B, dengan baterai yang bisa detach dan bisa lo charge. Jadi lo bisa bawa outdoor. Dengan size yang sekecil ini dan very compact, lo bisa syuting di mana aja tanpa harus nyolokin ke listrik. Itu dia tadi review singkat gue tentang lampu Godox SL60W, best budget professional lighting buat kita yang belum mampu beli Aputure 120D. Unless you're Peter McKinnon or Casey Neistat. But we're not. Kalau lo berminat, link pembelian akan gue taruh di description. Oke juragan, sekian video gue kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan buat kalian yang mungkin ada rencana buat membeli lighting buat video kalian. Silakan di like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, silakan di komen, juga di share, dan tentu saja jangan lupa di subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Rizzu cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.